Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum melanjut menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman like dan subscribe video ini. Pada video kali ini, saya akan mengisahkan kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari bagian 2. Abu Ayyub mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh hati dan sanubarinya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai Abu Ayyub dengan begitu cintanya, sehingga tak ada berjarak lagi. Dan beliau menganggap bahwa rumah Abu Ayyub sudah seperti rumah beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu siang hari yang panas, Abu Bakar datang ke masjid dan Umar melihatnya seraya bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu datang ke masjid pada saat seperti ini?" Abu Bakar menjawab, "Yang membuatku datang ke masjid tiada lain karena aku merasa amat lapar sekali." Umar pun bertukas, "Demi Allah, saya pun keluar dari rumah karena saya juga merasa amat lapar." Saat keduanya sedang merasa amat lapar, lalu datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke arah mereka sambil bertanya, "Apa yang membuat kalian berdua keluar pada saat seperti ini?" Keduanya menjawab, "Demi Allah, kami keluar dari rumah karena di rumah kami tidak terdapat apa-apa untuk dimakan, dan kami merasa amat lapar." Rasulullah membalas, "Demi Allah, aku pun keluar karena hal yang sama. Kalau begitu, ikutilah aku." Akhirnya mereka bertiga datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub setiap hari menyisakan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah terlambat datang atau tidak datang pada waktu yang makan, maka makanan tersebut ia berikan kepada keluarganya. Begitu mereka sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub, maka keluarlah Ummu Ayyub sambil berkata, "Selamat datang kepada Nabi Allah dan orang yang bersamanya." Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Kemana Abu Ayyub?" Abu Ayyub mendengar suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang bekerja di bawah pohon kurma dekat rumahnya. Dan ia pun langsung datang menghadap sambil berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah dan orang yang bersamanya." Kemudian ia menyambung, "Wahai Nabi Allah, ini bukanlah waktu yang biasanya engkau datang." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Engkau benar." Lalu Abu Ayyub berlari ke arah pohon kurmanya, dan ia memotong satu tandan yang berisikan kurma yang matang dan belum masak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Aku tak menginginkan dirimu untuk memotongnya. Akan tetapi cukup kau patikan buahnya untuk kami." Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku amat ingin engkau memakan kurma yang masak maupun tidak dari pohon ini. Dan aku akan menyembelih hewan untukmu juga." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Jika kau ingin menyembelih hewan, sembelihlah, namun jangan yang banyak susunya." Maka Abu Ayyub langsung mengambil seekor anak kambing, lalu menyembelihnya. Lalu ia berkata pada istrinya,
Aduklah adonan dan buatlah kami roti, sebab engkau amat tahu cara membuat roti. Ia lalu mengambil separuh dari anak kambing tadi dan memasaknya. Setengahnya lagi ia panggang. Begitu makanan telah masak dan telah dihidangkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengambil sepotong daging dari anak kambing tadi dan beliau meletakkannya dalam roti. Beliau pun bersabda, "Ya Abu Ayyub, bawalah segera potongan daging ini kepada Fatimah, karena ia belum memakan apapun seperti ini sejak pagi tadi." Begitu mereka semua telah menikmati makanan dan merasa kenyang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma mentah dan kurma masak." Lalu kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitiskan air mata. Beliau pun bersabda, "Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, ini adalah kenikmatan yang akan dipercayakan kepada kalian di hari kiamat. Jika kalian menemukan makanan seperti ini, dan kalian sudah mulai memegangnya dengan tangan kalian, maka bacalah Bismillah. Jika kalian sudah merasa kenyang, maka bacalah Alhamdulillah alladzi huwa ashba'na wa an'ama alaina fa'afdala. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami merasa kenyang dan telah menganugerahkan kepada kami sehingga membuat kami menjadi mulia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah menghadap kami besok hari." Keesokan harinya, Abu Ayyub datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberinya seorang budak wanita kecil untuk membantu pekerjaannya. Rasul berpesan kepada Abu Ayyub, "Jagalah ia dengan baik, wahai Abu Ayyub. Tidak ada yang kami dapati dirinya selain kebaikan selama ia bersama kami." Abu Ayyub kembali ke rumahnya bersama budak wanita kecil itu. Begitu Ummu Ayyub melihat budak tadi, ia langsung bertanya, "Milik siapa budak ini, wahai Abu Ayyub?" Ia menjawab, "Dia milik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberinya kepada kita." Istrinya menjawab, "Anugerahkanlah orang yang memberikannya, dan alangkah mulianya pemberian ini." Abu Ayyub berkata, "Rasul berpesan agar budak ini diperlakukan dengan baik." Istrinya bertanya, "Apa yang mesti kita lakukan untuk melaksanakan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Abu Ayyub berkata, "Demi Allah, tidak aku dapati hal yang lebih baik akan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada membebaskannya." Istrinya menjawab, "Engkau telah mendapatkan petunjuk ke arah kebenaran. Engkau telah diberi taufik." Maka akhirnya budak tersebut dibebaskan oleh Abu Ayyub. Inilah sebagian kisah kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kondisi aman. Kalau Anda berkesempatan untuk melihat kisah hidupnya dalam peperangan, Anda akan menjumpai sebuah keajaiban. Abu Ayyub radhiyallahu anhu mengisi hidupnya dengan berjuang di jalan Allah, hingga ada orang yang berkata bahwa ia tidak pernah ketinggalan mengikuti setiap peperangan
yang dilakukan kaum muslimin sejak zaman Nabi hingga masa Muawiyah. Kecuali bila ada kegiatan lain. Perang terakhir yang diikutinya adalah saat Muawiyah mempersiapkan sebuah pasukan di bawah kepemimpinan anaknya yang bernama Zaid untuk menaklukkan Konstantinopel pada saat itu. Abu Ayyub adalah seorang tua renta yang berusia lebih dari 80 tahun. Namun hal itu tidak membuat dirinya urung untuk bergabung dengan pasukan Zaid dan mengurangi ombak lautan demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak lama berselang sejak pertempuran melawan musuh, Abu Ayyub jatuh sakit dan tidak mampu lagi melakukan pertempuran. Maka datanglah Zaid menjenguknya dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau membutuhkan sesuatu, wahai Abu Ayyub?" Ia menjawab, "Sampaikan salamku kepada para antara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub berpesan kepada kalian agar kalian merangsek ke barisan musuh hingga batas terjauh. Bawalah Abu Ayyub bersama kalian dan kuburkanlah ia di bawah kaki kalian dan di bawah pagar banteng Konstantinopel." Dan ia pun menebuskan nafasnya yang terakhir. Pasukan muslimin memenuhi keinginan seorang sahabat Rasulullah SAW ini. Mereka berangsek dan menyerang pasukan musuh sedikit demi sedikit hingga mereka sampai di pagar banteng Konstantinopel dengan membawa jasad Abu Ayyub, dan di sanalah mereka menggali kubur untuk Abu Ayyub dan menguruknya dengan tanah. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Ia telah berani mati di tanah musuh dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal umurnya saat itu berkisar 80 tahun. Hanya sekian dulu ya teman-teman, kisah tentang Abu Ayyub Al-Ansari bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.